Kami dari kelompok 5B yang membahas mengenai teori fungsional strukturalisme Robert Camerton dan mendapatkan tugas karya tulis ilmiah dengan judul Peran Anggota Keluarga dari Sudut Pandang Teori Fungsional yang diampu oleh Bapak Muhammad Adib. Kami beranggotakan yang pertama Ariela Kris Maharani dengan NIM akhir 026, yang kedua Miko Molaki E dengan NIM akhir 044, yang ketiga Najla Khalika Syarafana dengan NIM akhir 062, dan yang terakhir Suarti Ningrum dengan NIM akhir 063. Abstrak. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat. Dalam institusi keluarga terdapat peran dan fungsi yang cukup sentral dalam upaya membentuk karakter dan kepribadian dari seseorang. Lingkungan keluarga yang baik akan mengantarkan individu menjadi orang yang baik dalam kehidupan sosialnya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Teori struktural fungsional Robert Camerton digunakan dalam penulisan artikel ini guna melihat bagaimana peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga berjalan agar tercapai sebuah keteraturan sistem dan harmonisasi di dalamnya. Menurut perspektif teori struktural fungsional, adanya pembagian-pembagian peran dalam sebuah keluarga bertujuan untuk membagi tanggung jawab antar masing-masing anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan bersama yang saling menguntungkan. Dalam teori struktur fungsional ini juga dijelaskan bahwa ketika peran dan fungsi yang dibuat tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi sebuah konflik yang mempunyai pengaruh pada kondisi mental seorang individu. Next. Selanjutnya, pendahuluan. Peran seseorang dalam keluarga berhubungan erat dengan salah satu paradigma sosiologi yang paling terkenal, yaitu paradigma fakta sosial, di mana salah satu aliran dalam paradigma ini adalah fungsionalisme struktural. Walaupun paham fungsionalisme struktural ini memiliki banyak pemuka yang mengemukakan pendapatnya tentang paham ini, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi mengenai struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lainnya. Pendekatan struktural fungsional ini merupakan pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga dalam mengatur sistem sosialnya maupun dalam mengatur peran anggota keluarganya. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yaitu salah satu jenis metode penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan terfokus pada satu kasus untuk dianalisis secara cermat hingga selesai. Kasus yang diteliti biasanya kasus tunggal maupun jamak, seperti kasus individu maupun kasus kelompok. Penelitian studi pustaka diperlukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan suatu peristiwa yang sedang berlangsung, serta melihat interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek dari penelitian ini dapat berupa individu, kelompok, institusi, maupun masyarakat. Dalam karya tulis ilmiah ini, untuk mendapatkan data yang digunakan, kami menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Oke, untuk pembahasan teori fungsionalnya, masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berkesinambungan dan memiliki kecenderungan dalam mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Dalam teori fungsional ini, maka perubahan sosial akan mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil dan masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berkesinambungan dan memiliki kecenderungan dalam mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Dalam teori fungsional ini, maka perubahan sosial akan mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil dan teratur tersebut. Namun, hal tersebut tidak akan berlangsung lama karena setelah terjadi gangguan keseimbangan dalam masyarakat,
yang stabil, maka akan ditemukan keseimbangan baru untuk membentuk masyarakat dengan struktural yang baru juga. Merton menolak postulat-postulat fungsionalisme yang masih mentah untuk disebarkan. Oleh karena itu, Merton menuliskan paham fungsionalisme menjadi beberapa bagian agar mudah dimengerti oleh masyarakat lain. Yang pertama ada kesatuan masyarakat yang fungsional. Postulat ini memiliki pendirian bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu atau masyarakat. Pemikiran ini menjelaskan secara tersirat bahwa berbagai sistem sosial pasti memiliki integrasi tingkat tinggi. Yang kedua ada fungsional universal. Postulat ini mengatakan bahwa seluruh bentuk kultur dan sosial serta struktur memiliki sifat yang baku dan memiliki fungsi yang positif. Dan yang ketiga ada indispensability. Postulat ini menyatakan bahwa semua aspek yang berada pada masyarakat merupakan suatu yang baku, tak hanya mempunyai fungsi yang positif, tetapi juga mencerminkan bagian yang sangat diperlukan untuk berfungsinya masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada gender. Gender merupakan sifat yang melekat pada suatu individu. Sebagai contoh, perempuan mempunyai sikap yang lemah dan lembut. Gender tidak selalu sama dengan alat biologis dari individu tersebut. Peran gender sangat penting untuk memahami kehidupan dalam keluarga maupun bermasyarakat. Dalam lingkup keluarga, gender mempunyai peran penting bagi setiap anggota di dalamnya. Tentunya hal ini membantu struktur keluarga karena gender mempunyai korelasi dengan perilaku individu dalam berkehidupan. Sebagai contoh, dengan gender dapat mengatur hubungan rumah tangga. Dalam mengatur hubungan rumah tangga, diperlukannya pengertian antara status kedudukan dan peranan pria dan wanita. Maka dari itu, untuk terciptanya sebuah keharmonisan dalam keluarga, peran gender sangat dibutuhkan untuk saling mengerti peranan antara laki-laki dengan perempuan dapat saling membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, cara mendidik anak, kesepakatan dalam bekerja, dan lain-lain. Selanjutnya, keluarga. Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam kehidupan manusia. Setiap keluarga mempunyai anggota ibu, bapak, anak yang dimana mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Peran dalam anggota keluarga ini tidak jauh dari kedudukan dan peran gender setiap individu keluarga. Bapak mempunyai peranan sebagai kepala keluarga yang dimana Bapak mempunyai dan pemegang tanggung jawab besar dalam keluarga. Bapak mencari nafkah untuk membiayai dan membutuhi kebutuhan anggota keluarganya. Ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga. Dalam hal ini, ibu memegang peranan penting dalam urusan rumah. Dan yang terakhir adalah anak. Anak mempunyai peran sebagai anggota keluarga yang yang membantu bapak maupun ibu. Tanggung jawab anak dalam keluarga adalah belajar dan menghormati orang tua. Tersebutlah peranan setiap anggota keluarga secara umum, di mana peranan tersebut menjadi kunci menuju keluarga yang harmonis. Peran setiap anggota keluarga dimaksudkan untuk membagi tanggung jawab antara anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan bersama yang saling menguntungkan. Next. Kaitan teori fungsional dengan peran anggota keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dan universal dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teori struktural fungsional akan lebih mudah untuk dimengerti jika menggunakan keluarga sebagai contoh utamanya. Hal ini dikarenakan dalam keluarga akan ditemukan peraturan untuk anak-anak kepala keluarga dan juga ibu sebagai individu yang tergabung dalam unit tersebut. Jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki aturan, maka keluarga tersebut akan sulit menemukan strukturisasi mereka dalam menemukan fungsi setiap anggota melakukan perannya di keluarga. Dalam keluarga, setiap peran memiliki harmoni dalam pembagian tugas dan juga penyelenggaraan fungsi peran, alokasi, solidaritas, dan komitmen terhadap hak, kewajiban, dan nilai bersama. Dimaksudkan agar tercapai sesuatu yang telah diinginkan dalam keluarga tersebut. Dalam melaksanakannya, fungsi secara optimal untuk meningkatkan derajat fungsionalitas, sebuah keluarga harus memiliki struktur tertentu akar peran dalam sistem sosial akan tersusun dengan baik. Istilah sistem sosial sangat krusial bagi fungsionalisme yang
yang merupakan konstruk lebih luas di bawah struktur, sehingga terjadi pengaturan peran. Oleh karena itu, fungsi teori fungsional dalam peran setiap anggota keluarga akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada aspek struktural. Dalam keluarga akan terdapat strukturisasi yang menjadikan keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki sistem kesatuan dan memiliki elemen utama dalam struktur internal keluarga tersebut. Elemen-elemen tersebut akan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Elemen tersebut antara lain status sosial. Dalam status sosial, keluarga akan terbagi menjadi pencari nafkah atau ayah, ibu sebagai pengurus rumah tangga, anak balita, anak sekolah, dan remaja. Fungsi sosial. Dalam keluarga, orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu akan memiliki perannya masing-masing. Ayah atau kepala keluarga akan memiliki peran secara instrumental dalam mendidik anak-anaknya. Dan peran emosional yang biasanya dipegang oleh figur ibu atau istri sebagai pembentuk sikap dan pola hidup anak-anaknya. Yang ketiga, ada norma sosial. Norma sosial merupakan sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Sama seperti fungsi sosial, norma sosial merupakan standar tingkah laku yang diharapkan oleh setiap orang dalam sebuah keluarga di sekitar mereka. Keluarga inti seperti sistem sosial lainnya mempunyai karakteristik yang berupa diferensiasi peran dan struktur organisasi yang jelas. Hal ini membuat keluarga akan memiliki peranan yang memang sudah ditentukan dan juga memiliki fungsi yang berbeda dalam anggotanya. Selanjutnya, aspek fungsional. Struktur keluarga memiliki sistem sosial yang berfungsi jika satu, diferensiasi peran. Dari banyaknya tugas dan aktivitas yang harus dilakukan di dalam keluarga, setiap anggota keluarga memiliki alokasi peran yang berbeda-beda pula. Yang kedua, alokasi solidaritas. Dalam keluarga perlu meningkatkan cinta, kekuatan, dan intensitas hubungan antar keluarga tersebut selalu dapat bekerja sama dengan baik sebagai sesama anggota keluarga. Yang ketiga, alokasi ekonomi. Dalam pengalokasian barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, ayah sebagai pencari nafkah dalam keluarga memiliki tugas dalam mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik secara barang konsumsi seperti makanan atau fasilitas seperti pendidikan. Yang keempat, alokasi politik. Dalam struktural keluarga akan ditemukan sistem politik terkecil, yaitu dengan memberikan kekuasaan penuh kepada kepala keluarga dan memberikan tanggung jawab kepada setiap anggota keluarga dalam melakukan tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pola tersebut. Hal ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya, Ningrum. Oke. Dalam keluarga, peranan yang paling penting akan dipegang oleh ibu dan ayah. Sebagai anggota keluarga yang mengurusi segala hal dalam keluarga tersebut. Jika komunikasi antara ayah dan ibu dalam sebuah keluarga terjalin dengan baik, maka konflik yang mungkin terjadi dalam keluarga akan segera dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak dan tidak menimbulkan stres atau gangguan mental pada anggota keluarga lain. Sedangkan peran anak dalam sebuah keluarga hanya membantu pekerjaan rumah sesuai dengan peranannya dan juga belajar dalam menempuh pendidikannya. Teori fungsional telah menjelaskan bahwa peranan kedua orang anggota keluarga, yakni suami dan istri atau ibu dan ayah, menjadi salah satu tombak dalam penyesuaian strukturisasi keluarga dalam menentukan peranannya dan juga mendidik anak-anak agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat lain di lingkungan maksud saya masyarakat lain di luar lingkup keluarga mereka. Keluarga yang mampu membentuk susunan peran yang baik akan membentuk pribadi setiap anggota keluarga yang baik dan lingkungan keluarga yang nyaman. Next.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui pendekatan struktural fungsional, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa adanya pembagian tugas, alokasi solidaritas terhadap hak dan kewajiban, serta nilai sosial dalam keluarga, dimaksudkan agar supaya sebuah sistem keluarga dapat berjalan dengan baik dan tercapai sebuah harmonisasi. Apabila ditinjau dari aspek struktural maupun fungsional, alokasi peran seperti ayah sebagai kepala rumah tangga yang berperan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ayah juga berperan secara instrumental dalam mendidik anak-anaknya. Sedangkan ibu di dalam keluarga memegang peran emosional yang kelak akan membentuk perilaku dan sikap serta pola hidup dari anaknya melalui pemberian kelembutan dan cinta kasih. Di sini juga terdapat aspek norma, di mana ada sebuah aturan atau standar tingkah laku yang diterapkan sesuai dengan kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari analisis ini dapat dilihat bahwa kedua orang tua, yakni ayah dan ibu, memiliki peran yang sangat krusial dalam mengurus segala hal yang ada dalam keluarga. Komunikasi yang baik antar keduanya dapat meredam timbulnya sebuah konflik yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan mental, terutama pada anak. Dapat dikatakan bahwa peran dari kedua orang tua adalah ujung tombak dari pembentukan perilaku dan cara anak-anak bersosialisasi dengan lingkungan. Kepribadian yang baik dari seorang anak pastilah terbentuk dari lingkungan keluarga yang baik dan nyaman pula. Oke, itulah pembahasan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Peran Anggota Keluarga dari Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.